Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman saya akan menjelaskan cara penginstalan VirtualBox, Linux, dan konfigurasi Linux guna menyelesaikan mata kuliah Sistem Operasi dengan dosen pengampu Bapak Imamul Hakim Syahid Putra MKom. Baiklah, saya sendiri Nur Safira Munawar akan menjelaskan cara penginstalan VirtualBox. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu VirtualBox. VirtualBox adalah software virtualisasi yang memiliki kemampuan untuk membuat lingkungan hidup virtual untuk OS atau Operation System. Gampangnya, VirtualBox bertugas sebagai alat untuk memisahkan dan membuat ruang baru untuk OS yang akan diinstal di atas VirtualBox. Kalian bisa menginstal OS yang kalian butuhkan tanpa harus melakukan partisi hard disk dan booting setiap kali ingin berpindah OS. Cukup buka VirtualBox dan run OS yang pernah diinstal tanpa harus ribet. Langsung saja saya akan menjelaskan cara penginstalan VirtualBox. Yang pertama yaitu download VirtualBox dari link yang tertera tersebut. Yang kedua, karena akan diinstal di sistem operasi Windows, maka klik Windows Host. Yang ketiga, nama file hasil download tersebut yaitu VirtualBox 6.1.10.13.849 WinExe seperti yang ada di gambar tersebut. Lalu, berikut adalah versi VirtualBox 6.1.10 seperti yang ada di gambar. Lalu klik Next. Selanjutnya, seperti yang contoh di gambar, lalu klik Next lagi. Lalu klik Next, lalu klik Install seperti yang ada di gambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fajri, NIM 2030803144, kelas 283E. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi Linux. Linux adalah salah satu sistem operasi komputer yang bersifat open source dan mempunyai beragam jenis distro mulai dari software, hard disk, konstan, dan persistent sebagai lainnya. Instalasi Linux Mint VirtualBox. Sebelum menginstal Linux, yang perlu kita siapkan yaitu VirtualBox yang telah terinstal. Jika belum, maka dapat di-download di https www.virtualbox.download. Di sini ada gambar. Setelah aplikasi VirtualBox selesai diinstal, maka kita siap untuk memulai proses install Linux Mint di VirtualBox. Adapun langkah-langkah menginstal Linux VirtualBox: jalankan aplikasi VirtualBox dan pilih New. Di sini ada nama, tipe, dan version. Isikan nama untuk sistem operasi, bebas diisi apapun, dan tipenya pilih Linux. Versionnya adalah sesuaikan dengan prosesor arsitektur file ISO yang kita download. Pada tutorial ini yang saya menggunakan 16 bit. Dan ada tentukan lokasi RAM yang akan digunakan oleh Linux. Minimal beri 2048 MB atau 2 GB. Lalu klik Next. Pada proses pembuatan virtual hard disk, diikuti pilihan seperti gambar di bawah ini. Dan ada gambar di sini adalah hard disk, dan klik Next. Pada gambar terakhir, kita dapat menentukan memori hard disk pada Linux. Saya memberi hard disk 20 GB. Bisa dilihat pada gambar tersebut.
Sesudah itu masukkan file ISO Linux ke virtual CD atau DVD pada aplikasi VirtualBox dengan klik pada VirtualBox, setting dan storage, invite dan klik pada icon CD. Pilih Linux Mint ISO Images yang telah kamu download sebelumnya open. Dan selanjutnya klik pada menu sistem, klik pada orbital, klik panah ke atas hingga orbital berada paling atas dan klik OK. Bisa dilihat di gambar. Klik pada virtual mesin yang kita jalankan, Ubuntu Linux, lalu klik start. Pada lihat di gambar. Agar settingan Linux Mint tidak terreset saat virtual direset, maka kita perlu menginstal dengan klik 2 kali install Linux. Perkenalkan, nama saya Dewi Fitrianti. Saya akan melanjutkan penjelasan installation Linux Mint. Yang selanjutnya adalah pilih bahasa yang akan digunakan dalam proses install Ubuntu Linux Mint. Di VirtualBox yang saya pilih adalah bahasa Inggris. Lalu klik continue. Yang selanjutnya, pada pemilihan keyboard layout, pilih secara default saja, yaitu bahasa Inggris. Centang pada install 3D Party Application dan klik continue. Pada installation tipe, pilih yang paling atas Erase Disk and Install Linux Mint agar prosesnya mudah. Pilih lokasi atau time zone di mana kamu tinggal agar jamnya tidak kacau. Saya memilih Palembang karena berada di waktu Indonesia Barat. Isikan data yang diperlukan. Yang paling penting adalah bagian username dan password. Jangan sampai lupa karena digunakan untuk login ke Linux Mint. Jika kita lupa, tidak bisa masuk selain kita menginstal ulang. Tunggu hingga proses instalasi selesai. Jika kita tidak punya koneksi internet, kamu tetap bisa melakukan penginstalan Linux Mint secara offline. Halo, saya Hartaniah akan menjelaskan manajer user. Sebuah user sangatlah penting bagi sistem Linux, karena sistem Linux memiliki sebuah permissions atau hak akses yang bisa dikatakan sebagai aturan untuk sebuah user dalam melakukan kepentingannya. Di dalam sistem seperti mengakses direktori, membuat file, ataupun menggunakan aplikasi. Linux membawa user root sebagai pemegang hak akses paling tinggi. Jadi, tidak mungkin untuk menggunakannya dalam kegiatan sehari-hari yang hanya melakukan aktivitas internetan. Oleh sebab itu, diperlukan manajemen user di dalam sistem Linux. Membuat user baru dapat dilakukan menggunakan dua cara, yaitu pertama ada add user. Membuat user dapat dilakukan secara otomatis dan lebih mudah dengan perintah #adduser nama user. Dengan menggunakan perintah tersebut, user akan dibuatkan password secara otomatis, dibuatkan direktori secara otomatis, dibuatkan grup secara otomatis, dan dibuatkan sel secara otomatis. 2. Ada userret. Masukkan perintah #userret nama user untuk membuat user tanpa dibuatkan secara otomatis password, direktori, grup, dan sel. Membuat user dengan cara ini tidak dapat digunakan untuk login sebelum dibuatkan password, direktori, dan juga sel. Nama saya Iwandira, saya akan melanjutkan presentasi yang keempat, yaitu hak akses Linux. Apa itu hak akses file di Linux? Linux menerapkan hak akses file yang sangat ketat. Setiap file akan diberi label yang menjabarkan hak akses untuk user dan grup terhadap file tersebut. Hanya user dan grup tertentu yang bisa membaca, memodifikasi, dan mengeksekusi file tersebut. Hak akses Linux. Untuk menjelaskan hak akses suatu file, Linux menggunakan flag permission
di mana setiap flag menjelaskan hak akses untuk user, owner, group, dan work atau order. Yang pertama ada read, hak akses untuk membaca isi file atau folder. Yang kedua ada write, hak akses untuk memodifikasi suatu file atau memodifikasi isi folder. Yang ketiga execute, hak akses untuk mengeksekusi suatu file atau menjalankan aplikasi. Jadi pada atribut file permission nanti ada flag permission seperti di atas untuk menentukan hak akses user terhadap file tersebut. Selain dengan simbolik atau huruf, flag permission juga bisa dijabarkan menggunakan angka. Saya Zakil Amelinda akan menjelaskan tentang manajemen proses pada Linux. Manajemen proses pada Linux tentunya sudah menjadi keseharian penggunaan. Apakah itu administrator sistem Linux atau pengguna biasa? Manajemen proses pada Linux sudah menjadi rutinitas harian untuk memantau operasi proses sistem dan menghentikan beberapa proses di luar kendali pada waktu yang tepat. Dibandingkan dengan sistem Linux, manajemen proses lebih intuitif di Windows, terutama menggunakan Text Manager untuk melakukan manajemen proses. Secara umum, ada 3 tujuan utama penggunaan Text Manager. Dalam sistem Linux, terdapat beberapa jenis proses yang terjadi ketika sistem operasi bekerja, antara lain sebagai berikut. 1. Daemon adalah tipe proses yang bekerja saat sistem Linux mulai booting dan tetap bekerja sampai sistem dimatikan, atau background process. Daemon akan bekerja ketika dipanggil oleh sistem lain, jika tidak akan berada dalam keadaan diam. Yang kedua ada batch, adalah proses yang tidak berhubungan dengan terminal atau sales console, tetapi dapat dieksekusi secara khusus layaknya urutan perintah-perintah tunggal yang dikemas dalam sebuah file, biasanya digunakan untuk aktivitas rutin. Yang ketiga ada interasif, adalah proses yang bekerja setelah dipanggil dan dikontrol oleh shell, bisa berupa foreground dan background. Teknik processing berikut ini adalah beberapa suatu proses dalam Linux. Pertama ada text running, berarti sedang bekerja. Yang kedua ada text stop, berarti proses berhenti. Yang ketiga ada text interruptible, berarti proses dalam kondisi menunggu interupsi sinyal dari modul lain. Yang keempat ada text uninterruptible, berarti proses sedang dalam kondisi mati dan tidak dapat dipanggil oleh modul lain. Yang kelima ada text zombie, berarti proses ini memiliki status berhenti tetapi masih memiliki keterkaitan dengan proses lain.